Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang unik banget dan udah jadi bagian dari Indonesia dari dulu, pesantren. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Kalau kita ngomongin sekolah, yang sering muncul di kepala itu apa sih? Pasti nilai bagus, ranking, terus nanti dapat kerjaan yang oke kan? Tapi, apa iya pendidikan itu cuma sebatas itu aja? Nah, pertanyaan ini nih yang jadi gerbang kita buat masuk ke topik hari ini. Ternyata, buat jutaan orang di Indonesia, jawabannya jauh lebih dari itu. Buat mereka, yang namanya pendidikan itu bukan cuma soal ngisi otak pakai rumus dan data, tapi soal ngebentuk sesuatu yang jauh lebih fundamental. Yep, ngebentuk karakter, atau yang kita kenal sebagai akhlak. Oke, sekarang kita langsung aja menyelam lebih dalam ke pusat dari filosofi ini. Kita akan bahas tuntas soal pesantren. Jadi, pesantren itu apa sih sebenarnya? Gampangnya, ini adalah sekolah asrama Islam. Tapi jangan bayangin kayak sekolah biasa ya. Tujuannya itu benar-benar beda. Fokus utamanya bukan cuma biar pinter, tapi buat ngebentuk pribadi yang berkarakter mulia dan siap melayani masyarakat. Ada istilahnya loh, Khodim al-Ummah, yang artinya yaitu pelayan umat. Terus, gimana caranya pesantren bisa mencapai tujuan mulia itu? Nah, kita harus intip ke dalam. Pesantren itu kayak sebuah ekosistem yang unik, sebuah dunia tersendiri di mana semua bagiannya saling mendukung. Dan ternyata, ekosistem ini ditopang sama 5 elemen inti. 5 pilar ini, mau pesantrennya tradisional atau modern, hampir pasti ada, dan masing-masing punya peran yang krusial banget. Pertama, ada pondok alias asramanya. Ini bukan sekedar tempat buat tidur loh. Pondok ini adalah jantung kehidupannya. Disinilah para santri belajar hidup sederhana, mandiri, dan yang paling penting, belajar soal kebersamaan. Lalu yang kedua, ada masjid. Ini bukan cuma tempat ibadah, tapi juga pusat kegiatan intelektual. Jadi selain buat sholat berjamaah, masjid ini sering banget jadi ruang kelas utama buat ngaji bareng, bener-bener jadi pusat spiritual dan pendidikannya. Elemen ketiga, dan ini penting banget, adalah kiai. Beliau ini figur sentralnya, pemimpin, guru, sekaligus mentor. Hubungan kiai sama santri itu deket banget, personal. Bukan cuma ngajar, tapi juga ngebimbing, jadi panutan, udah kayak figur seorang ayah lah. Nah, murid-muridnya ini yang kita sebut santri. Uniknya, santri itu ada 2 jenis. Pertama, santri mukim. Mereka ini yang tinggal 24 jam di pondok. Biasanya datang dari jauh. Terus ada santri kalong. Kenapa kalong? Ya karena kayak kelelawar. Mereka datang buat belajar, biasanya pas malam, terus pulang lagi ke rumahnya di sekitar situ. Oke, kita udah kenal sama warga ekosistem pesantren. Sekarang, pertanyaannya, apa sih yang mereka pelajari? Nah, kurikulum intinya, terutama di pesantren tradisional, itu bersumber dari yang namanya Kitab Kuning. Apa itu Kitab Kuning? Ini adalah sebutan buat teks-teks Islam klasik. Sering juga disebut Kitab Gundul. Kenapa gundul? Karena tulisan Arabnya itu polos, nggak ada harokat atau tanda bacanya. Jadi, buat bisa bacanya, santri harus benar-benar paham tata bahasa Arab. Ini tantangan banget. Nah, cara belajarnya ini juga khas banget. Ada 2 metode utama. Yang pertama, sorogan. Ini kayak sesi les privat. Santri maju satu-satu, baca kitab di depan kiai, terus langsung dikoreksi. Bener-bener personal. Yang kedua, bandongan. Nah, ini model klasikal. Kiainya yang baca dan jelasin, terus ratusan santri dengerin sambil nyatat. Beda banget kan pendekatannya? Metode sorogan ini katanya yang paling berat. Kenapa? Ya karena ini bukan cuma soal uji pinter-pinteran. Di sini, santri benar-benar diuji kesabarannya, ketekunannya, disiplinnya. Jadi yang dilatih bukan cuma otak, tapi juga mental dan karakternya. Coba bayangin deh suasananya. Ratusan santri duduk melingkar, fokus banget dengerin kiai ngejelasin isi kitab. Suasananya itu khidmat banget. Lewat metode bandongan inilah, ilmu dan tradisi itu diwariskan secara massal dari generasi ke generasi. Tapi, jangan kira pesantren itu gitu-gitu aja, kuno dan gak berubah. Justru sebaliknya, pesantren itu dinamis banget, terus beradaptasi sama perkembangan zaman. Secara garis besar kita bisa lihat ada 3 model pesantren sekarang ini. Pertama, yang salaf atau tradisional, fokusnya murni belajar kitab kuning, tujuannya mencetak ulama. Kedua, ada yang kholaf atau modern. Nah, ini udah masukin pelajaran umum kayak matematika dan sains, jadi lulusannya punya bekal ilmu agama dan ilmu umum. Terakhir, ada model hybrid atau konvergensi yang coba ngegabungin keduanya. Jadi, belajar kitab kuningnya dalam, tapi pendidikan formal modernnya juga jalan. Oke, setelah kita lihat dapurnya, sekarang kita lihat gambaran besarnya.
Apa sih kontribusi pesantren ini buat Indonesia? Gimana sistem ini ikut ngebentuk karakter bangsa kita? Intinya, filosofi pesantren itu mau menciptakan insan kamil atau manusia yang utuh. Jadi, tujuannya bukan cuma nyetak murid yang pinter di kelas, tapi juga jadi orang yang baik dan warga negara yang baik. Lengkap paketnya, otaknya cerdas, hatinya baik, dan peduli sama sesama. Bisa dibilang, pesantren punya resep khusus nih buat membangun karakter bangsa. Resepnya ada 4 bahan utama. Pertama, nanemi nilai-nilai dasar kayak sederhana dan mandiri. Kedua, ngembangin skill kepemimpinan. Ketiga, ngembangun rasa tanggung jawab sosial. Dan keempat, yang nggak kalah penting, menanamkan rasa cinta tanah air. Apa rahasia resep ini bisa berhasil? Jawabannya ada di angka ini, 24. Selama 24 jam penuh, setiap hari, santri itu hidup di lingkungan yang memang dirancang khusus untuk ngebentuk kompas moral mereka. Jadi, pendidikan itu nggak berhenti di kelas. Belajar itu ya cara mereka hidup sehari-hari di pondok. Sebagai penutup, saya mau ajak kalian merenung. Di zaman sekarang, di mana informasi ada di ujung jari kita, semua bisa di Google. Kira-kira apa sih nilainya sebuah pendidikan yang fokusnya bukan pada informasi, tapi pada kearifan, bukan pada pengetahuan, tapi pada karakter? Silakan direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.